Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega di Jalur 9. Kali ini kita kedatangan seorang politisi muda yang keren, sekaligus juga sebagai Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bantaeng. Langsung saja kita sapa ke Andi Sultan. Assalamualaikum Hai, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar Kak? Kabar sehat dan romantis selalu. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah salah satu politisi muda yang jauh-jauh datang dari Bantaeng untuk menyapa teman-teman semua di Jalur 9. Nah, sebelum itu kita memiliki tema yaitu geliat aktivis muda, viral atau versus elektoral. Nah, langsung saja mungkin Kak, bagaimana sih politisi muda? Bagaimana rasanya menjadi seorang politisi muda? Menjadi seorang politisi muda itu keren. Kenapa Keren. dia itu keren? Karena indikatornya ada 3. Pertama adalah kita mengenal suasana situasi yang tidak pernah kita temukan di tempat lain, dan dimanapun tempatnya tidak akan pernah ditemukan suasananya ketika bukan menjadi politisi. Jadi saya mengajak seluruh anak muda yang potensial, yang sudah selesai di kampus, yang sudah beraktualisasi di ruang-ruang sosial, maka jadikanlah ruang politik itu adalah ruang perjuangan baru. Oke, ruang perjuangan baru ya. Nah, sudah berapa lama sih Kak di politik gitu? Ya, kalau di politik sejarahnya sebenarnya saya selaku latar belakangnya saya di sospol, sosial politik, sehingga memang secara uh, ruang wawasan memang ditempa secara ruang pengetahuan basic dasar terkait hal itu, bahwa hanya di jalur politiklah yang kemudian kita bisa menentukan banyak nasib generasi, nasib masyarakat, dan kemudian nasib bangsa, atau kemudian sesuatu yang kemudian tidak pernah disalurkan di tempat ruang-ruang yang lain itu selain daripada ruang politik sebenarnya. Nah, soal lamanya saya sebenarnya di politik, pertama saya menjadi kader misionarisnya PKB memang. Oh Ya, ya, misionaris PKB. ya memang sejak dulu ya. Sejak tahun 2010 saya masuk di ruang-ruang bahwa anak PMI itu memang harus salurannya ke PKB, walaupun misalnya di tempat lain banyak. Jadi anak PMI yang mau mendistribusikan dirinya, yang sudah teraktualisasi, memang ya belajarlah menjadi misionarisnya sebenarnya PKB. Dan PKB itulah yang menjadi secara ruang, ya dia adalah ruang orang tua biologis dan ruang ideologis, sekaligus menjadi simpul perjuangan anak-anak PMI, anak muda NU maupun di ruang-ruang yang lain. Karena saya salah satunya merasakan. Jadi jangan alergilah soal politik, apalagi yang sudah di organisasi, yang sudah matang, sudah mapan, ayolah kita menjadi misionarisnya PKB dan bisa menjadi volunteernya lah PKB, kira-kira begitulah. Nah, kemudian setelah itu saya menjadi misionarisnya PKB, saya ikut menjadi bagian daripada relawan PKB. Iya, sebenarnya jadi relawan, kita ini dan kemudian membantu seorang PKB, dan akhirnya sejak dulu kita pada kontestasi pilkades, pada konsultasinya misalnya di situ PKB pada saat dibawa pada ruang-ruang sosial. Akhirnya saya di tahun 2008 akhirnya sampai hari ini saya menjadi kegiatan politisi masyarakatan sekarang, kira-kira melalui, dan insya Allah sepanjang hayat saya, sepanjang masa saya mungkin saya. Nah, dari situ dari tahun 2008 Sudah ada komitmen. Ya, tadi menarik sebenarnya disampaikan oleh Kak Andi Sultan bahwa
pada perjuangan sebelum sosial saya masyarakat tahu betul sepak dengan terjang Kak Andi Sultan namanya sebelum Yayasan Lembaga sampai Pemuda mungkin di Indonesia PKB memang dulu sebagai menjadi pusat seorang konsolidasi aktivis. Nah, generasi, pusat tapi kaderisasi, yang saya dengar-dengar dan juga dari kemudian beberapa teman pusat mungkin Kak Andi Sultan konsolidasi sebelum kemasyarakatan ke yang notabene apalagi namanya ke terbuka politik untuk itu pernah semua, bersama teman-teman mungkin mengelola program welcome untuk Yes atau apa semua, dan mungkin Kak dan Andi Sultan dari bisa ruang-ruang itulah sebenarnya menceritakan aktivitasnya sebelum basic akhirnya asahan memutuskan untuk politik itu memang dari menjadi kampus, melihat situasi apalagi namanya pengurus kemasyarakatan di dalam yang PKB itu sendiri Kak. akhirnya pengorganisasian itu sebenarnya menjadi hal dasar untuk menjadi modal lah sebenarnya, Modal sosial. modal sosial masyarakat lah kira-kira melalui di namanya aktivis, ya ujungnya juga mengabdi ke masyarakat. Nah sebelum mengabdi ke masyarakat ada wadahnya lah kira-kira Iya. begitu. Jadi Jadi memilih politik sebagai jalan pengabdian untuk masyarakat itu. ya karena suka pun tidak suka dari dulu memang sudah mengabdi untuk masyarakat, Iya. mengabdi untuk generasi, dan memang narasinya paradigmanya memang paradigma masyarakat. Jadi memang sejak dulu kita lahir lah dari situ, ditempa dengan ruang pengetahuan, ditempa dengan ruang proses, ditempa ruang-ruang praktis, dan kemudian ditempa dengan ruang-ruang proses yang begitu panjang, yang membaca bahwa ya memang salah satu ruang yang paling penting dari semua proses itu ya pasti ujungnya ke politik. Bicara tentang program praktisi masyarakat, memang ujung-ujungnya ke politik. Jadi semua muaranya ini kebijakan dari semua itu ya pasti di ujungnya di politik. Jadi sehingga dari semua proses ini di tahun 2010-2011 saya memang pernah juga menjadi bagian daripada pemegang kegiatan untuk pengembangan intervensi generasi, namanya bisnis plan generasi lah untuk Bantaing Project, untuk dimensinya konsen kepada bagaimana pertumbuhan ekonomi generasi di sebuah kawasan, di semua wilayah, di semua daerah, di semua pedesaan. Ya, yang targetnya bahwa kita akan intervensi pada saat itu 1000 generasi itu bekerja. Ya, dari modal ruang-ruang itulah terus menjadi basic dan jalan bahwa kebuntuan dari semua itu sebenarnya adalah soal ketika yang mewakili kita itu tidak bisa diajak kompromi dan tidak bisa diajak membangun sinergi untuk membangun generasi lebih jauh, mempersiapkan namanya kesuksesan masa depan generasi dan menjawab tantangan masyarakat dalam situasi keresahan saat ini. Sehingga jalan-jalan itulah yang kemudian kita baca, saya baca, sehingga memutuskan juga untuk masuk ke ruang politik karena hampir semua ruang sudah dimasuki. Tinggal Hampir satu lagi. si tinggal politik. Iya, tinggal politik kira-kira gitulah. Oh iya, tadi Kandi Sultan menyampaikan bahwa kader misionaris PKB, misalnya dari PMII dan juga NU, bahwa PKB lah sebenarnya tempat atau ruang-ruangnya untuk mengaktualisasikan diri di dalam politik. Apakah memang anak PMI harus ke PKB atau NU ya kader-kader NU harus ke PKB ataukah mungkin begitu susah ruang-ruang di partai lain begitu untuk mewarnai sehingga harus ke PKB. Jadi ya memilih PKB itu ya karena apa begitu Kak? Iya, memilih PKB itu karena pertama tadi adalah kita ini yang tumbuh dan berkembang sebenarnya dari basic dasar yang lahir dari organisasi internal yang kemudian secara jenjang saya kan berjenjang. Ya. Ya, mungkin dari TMII, Ansor, Lapesdam, kira-kira kan begitu. Nah, sehingga membaca situasinya bahwa saya harus ke PKB. Karena saya ini lahir dari biologis, kemudian menjadi ideologis partai, menjadi relawan, kemudian menjadi salah satunya misionarisnya, sehingga jalan politiknya ya saya ambil ke PKB. Nah, untuk kader-kader yang lain sebenarnya kalau kita tidak masuk ke PKB, maka PKB itu akan diisi oleh orang-orang potensial yang tidak tumbuh dan lahir dari rahim biologis dan ideologis. Tetapi lahir dari rahim yang sifatnya mitra strategis.
Hmm. Ya, sehingga ketika saluran yang paling utama itu, misalnya ini ketika kita diambil saluran paling tepat itu perjuangannya sebenarnya di jamaah kita, jamaah generasi NU maupun jaringan yang lainnya sebenarnya adalah di PKB. Secara Ya, ideologi sudah ah, sama. Ya, politisi muda nih Kak. Kembali lagi ke politisi ah, muda. Kalau bicara soal politik, sebenarnya itu banyak anak muda yang menganggap bahwa politik itu adalah sesuatu yang menakutkan. Apalagi sekarang mungkin kalau bicara soal politik yang dibicarakan adalah berapa modal Anda sehingga eh, bisa menjadi kader partai politik. Artinya kan modal sosial itu yang mungkin tadi dimiliki oleh Kak Andi Sultan itu bukan yang menjadi sesuatu yang modal yang paling menarik, tapi ada modal lain yang harus dipenuhi begitu. Bagaimana itu Kak? ya. Eh, Sebenarnya dalam politisi muda itu jangan pernah alergi lah, karena generasi masa depan ini, jadi generasi itu harus mempersiapkan dirinya untuk mencetak masa depannya. Hmm. Jadi generasi yang umur 17 tahun ke umur 35 tahun saat ini itu harus mempersiapkan dirinya menentukan nasib bangsa ini dan kemudian ikut terlibat menentukan pilihan-pilihannya yang tidak bersifat pragmatis Hmm. tapi bersifat orientasi komitmen jangka panjang, jangka menengah, kira-kira begitu. Dan kemudian sifatnya yang jangka pendek yang umur 17 tahun itu ke 35 tahun ya nanti itu urusan kedua. Hmm. Nah, tetapi urusan yang paling utama adalah soal komitmen kerjasama dalam setiap hal yang ada. Karena nasib ini saat ini ditentukan oleh generasi yang dominan adalah umur 17 tahun sampai dengan 35 tahun saat ini yang menjadi database pemilih yang saat ini dirilis oleh KPU. Nah, 50%. 50% lah kira-kira Iya. begitu. Nah, itu yang penting. Nah, ketika mereka ini ambigu, Hmm. tidak jelas sikap pilihannya, maka ya wajar saja selalu yang mengisinya itu adalah politisi-politisi yang tidak memiliki orientasi keberpihakan sejak awal. Iya. Yang kita butuhkan ini bagaimana kemudian politisi muda ini itu disupport juga oleh pemilih-pemilih muda sebenarnya. Karena Hmm. nasib mereka, nasib pemilih Iya. itu adalah salah satu indikatornya bisa yang memilih dan dipilih saling mengenal dan bisa diajak kerjasama. Untuk apa? Membangun ruang-ruang aktualisasi dalam bentuk yang real, kegiatan yang Hmm. real, aktivitas real, saling mensupport, kemudian saling bisa berkomunikasi, membangun kreativitas, mensupport mereka untuk juga maju dan sukses. Nah, kira-kira begitu. Jadi, saya mengajak anak muda jangan ambigu lah, Hmm. tetapi harus optimis lah bahwa saya harus menentukan pilihan, saya harus memilih cerdas, dan kemudian menjadi bagian daripada noh politik uang. Iya. Kira-kira begitu. Nah, soal dimensi yang lain seperti saya politisi muda, ya, indikatornya memang seorang politisi itu ada 5 hal yang Ah. penting menjadi politisi ideal lah. Hmm. Pertama itu adalah soal basic sumber daya lah. Kedua adalah simpul jejaring, networking. Iya. Jadi sumber daya, networking itu dua. Kemudian ketiga adalah modal yang paling utama adalah kerja-kerja real kemasyarakatan, modal sosial lah kira-kira begitu. Modal sosial kemasyarakatan yang konkret, ya salah satunya eh, yang kita buat mungkin contoh konkretnya adalah kelompok-kelompok perempuan. Hmm. Berapa sih kelompok-kelompok perempuan yang sudah diorganisasi? Kemudian kelompok-kelompok generasi, kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok Petani. petani, dan kemudian kelompok-kelompok keagamaan yang lain, kemudian sektor-sektor generasi, kelompok kreatif, dan kemudian ruang-ruang aktualisasi yang lain lah. Hmm. Nah, itu kemudian menjadi soal simpul-simpul sosial, simpul-simpul kelembagaan, simpul-simpul sosial kemasyarakatan yang sifatnya jangka panjang. Nah, Hmm. ketiga modal itu tidak cukup sebenarnya. Iya. Yang mencukupi sebenarnya adalah soal namanya partisipasi sosial leadership. Nah, semua kelompok-kelompok sosial itu mendorong satu visi besar.
bahwa yang bisa mewakili kita di antara eh, puluhan anggota legislatif misalnya, minimal ada saluran kita di situ. Jadi kita itu bisa membangun antara satu individu-individu yang dibentuk menjadi leadership, membangun ruang-ruang sosial, investasi sosial ke mereka, ke masyarakatan. Akhirnya kita juga bisa memiliki namanya volesi. Ya, artinya ada 1.000 relawan lah kira-kira kalau kita punya satu juga dalam soal politisi daerah. Minimal ya satu leadership bisa menciptakan pengikut mungkin 10 sampai 20 orang lah kira-kira begitu. Jadi kita bisa berhitung bahwa seberapa besar orang yang loyal ke kita, anak yang mau membantu kita, relawan yang mau membantu kita. Itu soal komitmennya adalah komitmen soal program, komitmen soal jangka panjang, komitmen soal kebersamaan. Nah, itu adalah bagian daripada aset sumber daya namanya. Ya, jadi aset sumber daya yang paling utama di politik itu adalah leadership. Nah, berikutnya itu kelima, ini kan ideal ya dalam perspektif kita ini. Nah, kelima itu adalah soal dorongan seorang perempuan sebenarnya. Bagaimana itu, Kak? Ya, dorongan, namanya juga dorongan perempuan yang mendampingi kita kan. Itu harus utuh. Jadi yang mendampingi kita juga itu harus mensupport, harus menginspirasi, memotivasi, membangun ruang dan ibaratnya elegansi lah. Dalam bahasa ya namanya itu trimurti lah. Ya, saling melengkapi satu yang lain. Jadi 5 hal itu menjadi variabel penting seorang politisi muda seperti kita ini, karena 5 indikator itu adalah variabel. Soal urusan isi tas, kemudian jualan branding, latar belakang, gimmick, ya itu urusan-urusan ke-12 sebenarnya. Jadi politisi yang ideal itu adalah 5 tadi. Nah, ini adalah variabel penunjang untuk kemenangan setiap hal pertarungan. Berapa sih isi tasnya, siapa sih backingannya, siapa sih bapaknya, siapa sih keluarganya. Bukan di situ kalau kita. Politisi muda itu harus optimis karena dia adalah leadership dan dia adalah yang dipersiapkan masa depannya. Karena apa? Dia dipersiapkan oleh Tuhan sebenarnya. Kira-kira gitu. Ya, sangat menginspirasi. Jadi saya yakin kalau mungkin teman-teman sudah mendengar podcast ini ya rata-rata muncul lagi semangatnya, ya kenapa tidak kita menjadi politisi. Memang enak dibayangkan. Ya tidak bisa dipungkiri, Kak, sebenarnya bahwa banyak kemudian politisi-politisi muda bahkan sudah sarjana apalagi aktivis itu yang takut untuk masuk menjadi seorang politisi. Tapi ya mendengar tadi bahwa Kak Andi Sultan menganggap bahwa yang soal isi tas itu ya urusan kesekian-kesekian, tapi ada modal sosial, ada leadership yang kemudian memang harus dibangun sejak awal. Dan saya yakin kalau Kak Andi Sultan memang membangun itu sejak awal dari beraktivis, kemudian kerja-kerja sosial. Jadi mungkin sudah ada rekomendasi-rekomendasi enggak sih, Kak? Misalnya mungkin dari dampingan-dampingannya dulu sehingga mendorong untuk betul saya memang harus menjadi politisi dan saya harus masuk di dalam politik itu sendiri. Karena mungkin mendengar kayak saya kan juga di NGO, jadi mungkin sama kayak Kak Andi Sultan mungkin ya bagaimana saya bisa merubah nasibnya orang atau kalau tidak punya kekuatan begitu yang besar. Nah, gimana itu, Kak? Ya, sebenarnya kan pertama memang menjadi politisi itu boleh semua orang. Tetapi siapa saja boleh. Tetapi tidak semua bisa menjadi pelopor leadership sebenarnya di ruang politik. Nah, siapa itu adalah pertama memang secara akademik. Latar belakang. Ya, kembali ke suatu ruang bahwa ketika kita mau memulai sesuatu ataupun ruang-ruang yang lain, maka diberikanlah ahlinya kira-kira. Ya, kembali ke anak fisik lah, gitu, secara generalnya kan. Generalnya ya, saya kembali ke situ, itu satu. Jadi sejak dulu chipsnya saya adalah di politik.
Iya. Itu satu. Sarjana Kemudian politik, sarjana ya ilmu politik, ilmu iya Kak? politik lah Oh, oke. kira-kira begitu. Kemudian kedua adalah soal modal sosial itu ada namanya ruang simpul sosial Hmm. masyarakat. Misalnya jaring, kita kan menjaring saja. Masyarakat itu kan terbagi dalam 5 klaster sebenarnya. Iya. Ya, 5 klaster profesi lah yang dominan. Nah, 5 klaster profesi yang dominan inilah yang kemudian dibangun dalam eh, saat ini saya bangun tiga saluran klaster. Hmm. Pertama itu petani, peternak. Hmm. Nah, kemudian pelaku IKM lah. Ya. Nah, berarti saluran inilah yang kemudian menjadi objek sekaligus bisa menjadi subjek untuk pelaku ruang itu yang merekomendasi salah satunya. Nah, kemudian pelaku sektor organisasi Hmm. bahwa keresahan utama adalah tidak terskemanya ini organisasi menjadi ruang budgeting penganggaran sekaligus menjadi ruang supporting sebenarnya. Nah, sehingga ruang-ruang keresahan itu harus dijawab. Nah, walaupun misalnya itu adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang Iya. kecil. Cuman rekomendasi yang kemudian menjadi saluran utama bahwa harus ada yang mewakili. Hmm. Jadi generasi yang potensial itu yang dibawa ini harus ada leadershipnya yang bisa mewakili. Nah, di mana itu ya di dunia di legislatif lah, Ya. atau kemudian di ruang-ruang yang lain. Karena saluran utama ya memang hajat hidup yang paling utama itu adalah salah satunya kita bisa melihat dan berkaca di beberapa politisi Hmm. kita, contoh Kahasar Ya. itu contoh ideal itu dari Aktivis. aktivis, Hmm. praktisi pemberdayaan, kemudian ke ruang-ruang politik. Dan hari ini terbukti bahwa mereka disayang, Hmm. mereka secara indikator publik, masyarakat pemilihnya ya secara indikator publik puas lah Hmm. memilih Oke. Pak Hasar. Nah, kita juga ini kan sudah ada satu yang jadi bahwa Kasar itu spiritnya adalah modal sosial, modal jejaring, modal Hmm. simpul. Ya, bukan soal isi tas sebenarnya. Tapi soal simpul-simpul itu. Nah, simpul-simpul itu. Nah, itu yang Ya. menjadi spirit salah satunya motivasi bahwa aktivis jangan mau patah semangat lah. Apalagi aktivis mau patah hati, janganlah. Iya. Apalagi mau memutus sahabatnya, janganlah. Apalagi mau memutus silaturahmi Iya. karena soal beda pilihan, Hmm. janganlah. Nah, intinya itu kita ini jangan saling melupakan satu dengan yang lain. Karena siapa lagi yang mau saling mensupport ketika bukan para politisi muda dan pemilih muda sebenarnya. Ya. Kira-kira begitu. Ya, begitu. Nah, ini Kak, kalau kita bicara soal politik lagi dan pemuda itu merupakan satu elemen yang tidak bisa dipisahkan. Sejak dulu kalau misalnya bicara soal politik dari mungkin apa lagi namanya? Dari mungkin Sumpah Pemuda dulu itu atau banyak-banyak angkatan, angkatan 66, angkatan 98. Apakah Kak Andi Sultan ini melihat bahwa politik ini adalah sebuah euforia angkatan begitu ataukah eh, sama kan sekarang orang bilang politisi muda seolah-olah semua pemuda itu merasa mewakili pemuda begitu yang jadi mungkin eranya anak muda, era bonus demografi yang akan datang berarti harus pemuda nih. Tapi apakah memang itu euforianya Kak ataukah memang ada spirit yang lain yang ingin dibangun gitu? Ya, sebenarnya potretnya adalah kita harus membangun namanya spirit identitas sebenarnya. Oke. Spirit identitas itu salah satunya angkatan. Hmm. Nah, soal euforianya itu dimensi ketika misalnya kita melihat sukses semuanya orang. Hmm. Kita punya angkatan dan kemudian pasti ada euforianya untuk kita bahwa kita semua juga bisa meraih cita-cita kita. Hmm. Meraih cita-cita rakyat lah kira-kira begitu. Dan kita bisa membangun ruang yang lain. Tetapi ada skema lain yang sebenarnya Yeah. yang dibangun di ruang-ruang politik. Salah satunya adalah tantangan terbesar dengan modal demografi ini yang dimiliki negara, dimiliki oleh bangsa ini, maka salah satunya
kita harus memiliki peran strategis perencanaan masa depan di dalamnya. Salah satunya perencanaan di dalamnya untuk bisa menentukan demografi itu terjawab dengan baik di masa-masa yang akan datang ketika ada generasi muda di dalam ruang politik, apalagi menjadi penentu kebijakan. Nah, artinya ada hal-hal sederhana yang kadangkala mungkin tidak bisa dirumuskan oleh generasi-generasi politisi konglomerasi. Ya. Tetapi ada memang yang notabene-nya juga yang bisa dirumuskan oleh politisi konglomerat, tapi ada juga yang tidak bisa dirumuskan. Jadi butuh kerjasama. Jadi butuh keseimbangan sebenarnya Ya. antara pelaku aktivis, praktisi sosial dengan konglomerasi itu harus selalu imbang, minimal adalah balansinya. Kira-kira begitu. Artinya kita misalnya contoh ini mau nyalek. Ya. Ini nyalek ini di Sulsel. Kita butuh untuk DPRD provinsi itu misalnya 3 miliar. Jadi kita ini dari latar belakang aktivis yang bermodalkan sosial, ya lewatlah kita ini kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga butuh namanya balance, keseimbangan penentu kebijakan. Karena ketika dia berangkat dari komunitas, merangkat menjadi politisi dan kemudian menjadi pemangku kepentingan, maka basicnya itu pasti adalah basic perencanaan partisipatif. Basic perencanaan partisipatif yang kritis lah ini yang kemudian menjadi kontrol kebijakan dan kemudian menjadi ruang-ruang politik budgeting anggaran mereka. Utamanya politisi yang berangkat daripada aktivis dan praktisi pemberdayaan. Karena mereka tahu bahwa sendi-sendi grassroots, sendi-sendi generasi ada permasalahan-permasalahan pokok yang harus terselesaikan. Permasalahan pokok itu, permasalahan dasar itulah yang kemudian harus dijawab menjadi tantangan keberlanjutan hajat hidup masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Ya, menarik sekali sebenarnya tadi disampaikan oleh Kak Andi Sultan ya. Kenapa saya jadi terinspirasi untuk jadi politisi muda. Tapi yang ini loh Kak, yang kalau kembali lagi mungkin kalau soal partai misalnya kan, kalau di partai sekarang itu mau tidak mau kita lihat banyak artis kemudian yang jadi caleg karena itu artinya dia punya memang punya jualan gitu kan soal terkenal, popularitas dan yang punya misalnya budgeting banyak. Nah, itu partai pasti membuka ruang yang banyak. Akhirnya kita lihat banyak konten kreator, banyak artis yang kemudian jadi politisi. Nah, itu kira-kira Kak Andi Sultan ini sebagai yang punya modal modal sosial saja misalnya terus menghadapi hal-hal seperti ini, bagaimana sih menghadapi ini di partai? Biasanya kan partai akhirnya akan memberikan nomor satu nih pada yang paling tinggi popularitasnya atau paling banyak uangnya. Nah, itu kita sebagai aktivis ini yang hanya punya modal sosial itu bagaimana melewatinya, Kak? Ya, satu kan kita harus merebut posisi. Ya. Ya, satu dan kemudian merebut gagasan. Dan ketiga adalah merebut simpati. Ya, bahwa seorang politisi itu bukan soal terkenalnya semata. Dan bukan soal popularitas semata dan bukan soal isi tas semata. Tetapi yang pertama adalah isi kepala dan kemudian ruang posisi dan kemudian integritas. Nah, kira-kira itu jajan rekap lah, kira-kira begitu bisa dilihat. Nah, situasi itu kadangkala memang menjadi ruang indikator biasa di partai bahwa yang bisa nomor satu yang ada uangnya 3 miliar. Itu satu. Kemudian kedua yang terkenal. Nah, dan kemudian ketiga adalah salah satunya ada backingan penguasanya misalnya kayak begitu. Nah, itu kan soal relasi partai. Nah, untuk partai pasti membuka ruang untuk semua. Tetapi partai juga melihat sisi lain. Pertama adalah ruang pengabdian. Nah, ruang-ruang pengabdian itulah yang kemudian yang dilihat oleh partai, utamanya PKB. Nah, ruang partai itulah, pengabdian itulah berapa lama dia di partai, kemudian apa posisinya di partai, kemudian situasinya mengurusi partai, itu kadang-kala juga dapat nomor satu. Ya, soal ini pendatang baru, itulah biasa di lobby, dibuatkan skema, dibuatkan ruang bahwa ini salah satunya kondisinya seperti itu.
Itu keadaan-keadaannya. Jadi soal perebutan itu 01, nomor urut 1, nomor urut 2, itu kadang-kala ditentukan berapa besar orang mengabdi di partai dan apa posisinya di partai. Kira-kira begitu untuk mendapat posisi antara pertarungan yang popularitasnya besar, uangnya banyak, kira-kira begitu. Dengan yang hanya punya modal sosial. Ya, Oke, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang penting Kak, bahwa soal gagasan tadi, sehingga bukan hanya soal popularitas yang ingin dicapai, tapi memang kita punya gagasan untuk dikembangkan atau diabdikan lah. Nah, yang sekarang kan juga nih ramainya politisi itu hanya soal viralnya saja Kak. Bukan lagi apakah memang sekarang tuh politisi-politisi muda itu tidak berbasis isu begitu Kak? Misalnya isu lingkungan Kak yang dibawa, atau isu-isu sosial lainnya, toleransi atau apa mungkin yang harus dibangun, atau kan memang hanya butuh modal-modal viral ini saja? ya kalau kita ini modal viral itu tidak cukup sebenarnya karena itu Iya. insidentil. Hmm. Yang kita butuhkan itu adalah politik perencanaan strategis namanya. Jadi misalnya saya selaku caleg di Kabupaten Bantaeng di Dapil 3 Tumpu Bulugan Terangkeke. Iya. Ya, artinya saya usung di sana 3 pilar Hmm. isu. Isu pertama adalah soal penciptaan lapangan kerja mandiri untuk generasi muda. Jadi biarkan generasi muda itu menciptakan lapangan kerja mandiri di sektor peternakan misalnya, di sektor pertanian misalnya, di sektor UKM misalnya, atau kemudian di sektor industri-industri jasa misalnya. Iya. Nah, untuk apa kita bisa menciptakan ketika dikelola itu menjadi hal yang penting, maka di ruang dapil 3 itu misalnya Tumpu Bulugan Terangkeke di Kabupaten Bantaeng, itu kita bisa menciptakan namanya kurang lebih sekitar mungkin mencapai 3.500 lapangan kerja Iya. di sektor satu isu. Hmm. Nah, isu kedua adalah soal penciptaan klaster ruang komoditi. Iya. Pelaku profesi misalnya komoditi di sektor pertanian, perkebunan. Kemudian itu kita klaster menjadi satu hal bahwa ruang itu adalah pusat, ruang keberlanjutan untuk lingkungan terkelola dari hulu ke hilir. Iya. Lingkungannya hijau, Hmm. ekonominya berkesinambungan, kemudian masyarakatnya sejahtera, dan terbangun ruang-ruang spiritual lingkungan dan spiritual kemasyarakatan. Akhirnya tercipta tatanan sosial ekonomi masyarakat yang diidam-idamkan. Kira-kira begitulah pandangan-pandangan ruangnya. Iya. Jadi kita membangun skema itu, skema isunya. Jadi skema namanya skema isu perencanaan strategis untuk pemilih. Ya, itu kira-kira soal komitmennya ya di sana lah. Iya, Kak. Tadi Kak Andi Sultan sudah menjelaskan terkait bahwa sebenarnya politik sekarang itu ya masih berbasis isu juga. Dijelaskan soal bagaimana sustainability soal lingkungan, ekonomi dan lain-lain itu masih dijelaskan tadi juga sama Kak Andi Sultan. Nah, kemudian ini Kak, soal sekarang kan kita sudah berada di era digital. Nah, strategi mau tidak mau politisi juga harus masuk dalam strategi digital itu. Apa yang dilakukan untuk untuk masuk di dalam ruang itu, Kak? Apakah kita memang harus viral atau kita menawarkan gagasan lah di dalam apa lagi namanya di ruang-ruang digital itu? Karena kan kita lihat sekarang banyak viral-viral lah, apalagi soal politisi-politisi yang akhirnya mungkin yang edukatif-edukatif itu ya tenggelam juga karena yang muncul ini yang viral-viral. Bagaimana Kak Andi Sultan melihat itu? Ya, di dalam perspektif komunikasi massa bahwa era perubahan yang akan dituju dalam era sekarang ini adalah era revolusi digital. Nah, tentunya hampir seluruh itu kita butuh namanya literasi digital politik. Jadi seorang leader politik itu harus membangun namanya literasi digital politik. Tidak sekedar memamer dirinya, ruang-ruangnya, tetapi memang membangun narasi politik tentang edukasi-edukasi politik, pendidikan politik, dan kemudian cara-cara kerja aktualisasi politik. Nah, contohnya misalnya bahwa
seorang politisi itu mencoba mengajak pemilih untuk memilih politisi yang mereka kenal. Soal latar belakang, soal visi misi, soal jejak kesuksesannya, Hmm. soal karya-karyanya, ya soal ruang-ruang yang lain. Ya, salah satunya ruang yang bisa dilihat adalah soal basic dasar. Hmm. Ya, seperti aktivis lah. Ya. Pemilih juga ini kan harus Oh. cinta aktivis Hmm. begitu. Kira-kira begitulah. Hmm. Nah, dalam skemanya ketika misalnya kita buka saluran misalnya di IG, nah bagaimana kemudian IG itu adalah alat kampanye, kemudian TikTok itu bisa dijadikan sebagai media pendidikan edukasi politik, kemudian salah satu salurannya mungkin web, Hmm. kemudian konten-konten kreator, kemudian mungkin juga salah satunya adalah pelibatan-pelibatan netizen, ibu-ibu sekarang ini yang Ya. banyak viral, yang bisa memainkan yang siaran-siaran langsung dan Hmm. sebagainya. Ya bisa membangun narasi-narasi itulah salah satu bisa dilibatkan partisipasi ruang edukasi ibu-ibu itu di KPU, Hmm. kemudian di Bawaslu misalnya. Kan sekarang ini banyak kan. Nah, Ya. itu harus dipotret sebagai bagian daripada pendidikan-pendidikan edukasi politik. Ruang-ruang yang lain. Contoh misalnya sekarang ini sudah ada di YouTube Hmm. misalnya, kalau ada masuk desa ramah sapa salam berarti Hmm. caleg. Kan kira-kira Ya. gitu. Ramah sapa salam berarti caleg. Caleg. Kira-kira kan itu. Nah, Ya. ya itu juga kan bagian daripada membangun naratifnya bahwa Hmm. caleg yang ramah, caleg yang santun, caleg yang penuh etika, caleg yang lain yang bisa Hmm. bersahabat sebenarnya itu haruslah diberi ruang. Hmm. Ya, ini kan juga bagian daripada mengkanalisasi itu Iya. sebenarnya bahwa eh, caleg yang ramah, caleg yang masuk desa ketika dia ramah, Hmm. dia menyapa berarti caleg. Itu kan juga bagian daripada bisa dijadikan ruang Ah. bahwa itu adalah satu potensi. Tapi kalau Kak Andi Sultan saya yakin bahwa bukan hanya di musim caleg dia masuk dengan sopan, ramah, tapi memang sudah mengakar di masyarakat kayaknya ya Kak. Ya, salah satunya memang kan itu ada namanya soal kepribadian masing-masing. Hmm. Ya, soal dipolis atau tidak itu memang gayanya kita kan. Hmm. Namanya gaya aktivis itu kan pasti dia menurut Runtuh Patimasan kan Hmm. untuk masuk pada hatinya masyarakat dia harus tidur bersama rakyat, Hmm. harus mengorganisir bersama rakyat, dan harus bekerja sama rakyat, dan harus bersama-sama dengan rakyat. Akhirnya mereka tidak sekedar membangun narasi di meja, di belakang meja atau di depan laptop, membangun narasinya, membangun inspirasinya, dan membangun angan-angannya terkait masyarakat. Tapi tidak pernah dirasakan langsung bersama dengan masyarakat. Tentunya hanya aktivislah dan kemudian pelaku pemberdayaanlah yang notabene-nya yang pasti tahu titik pengennya masyarakat, kira-kira begitulah. Karena pernah melakukan itu. Karena memang tidak sekedar melakukan, tapi memang sama-sama dengan Iya, mereka. benar. Ah, ya Kak. Kemudian ini yang mungkin tadi kalau yang dikatakan Kak Andi Sultan ini sudah sangat menginspirasi mungkin untuk teman-teman menjadi politisi muda. Tapi yang ingin saya apa lagi namanya tanyakan lagi nih Kak soal bagaimana sih kita mengajak anak muda ini untuk betul-betul Hmm. menjadi politisi yang punya gagasan dan tidak hanya sekedar mungkin ya menjadi politisi saja sebagai pelengkap, tapi memang betul-betul dilihat oleh masyarakat dan hadir di tengah masyarakat. Itu mungkin Kak. Ya, kalau soal skema itu sebenarnya itu skema 5 tahun lah. Hmm. Jadi politisi yang mempersiapkan diri itu bukan politisi insidentil, Ya. tapi politisi yang mempersiapkan itu mempersiapkan perencanaan strategisnya, dan itu perencanaan strategis 5 tahun 10 tahun. Jadi seperti misalnya saya secara pribadi Hmm. itu persiapan saya ke dunia praktisi politisi begini itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Bahwa ini jenjang-jenjang yang harus saya lalui. Pertama adalah jenjangnya memang adalah jenjang pendidikan, sudah itu Hmm. jenjang
organisasi, sudah Hmm. itu adalah jenjang NGO. Ya. Nah, ke dunia-dunia NGO lah itu membangun simpul relasi sosial kemasyarakatan, simpul sosial birokrat, simpul sosial akademisi, simpul Hmm. sosial media, kemudian simpul sosial pemangku kepentingan yang lain. Nah, Hmm. untuk berjejaring. Nah, dari ruang-ruang modal situasi itulah kemudian kita membangun masuk ke ruang politik yang praktis. Salah satunya ya Hmm. saya di PKB dan kemudian menjadi calon legislatifnya PKB di Dapil 3 Tempuk Hulugan Tarangkeke. Nah, Iya. kira-kira itulah bagian daripada gambaran-gambaran situasi dan keadaan, dan saya mengajak anak muda jangan gila politik. Karena politik itu adalah penentu hajat masa depan generasi dan bangsa ini sebenarnya. Jadi tidak boleh hanya menjadi politisi insidentil, tapi memang harus dibangun dan dipersiapkan sejak awal. Nah, terakhir nih Kak, soal kan sekarang kita lagi berada pada ya memang momentum kontestasi politik elektoral. Nah, eh, yang tersorot pasti soal generasi muda. Nah, kalau bicara soal generasi muda, yang paling merasa menjadi representasi generasi muda saat ini itu pasti Gibran. Soal mungkin karena yang berada di posisi sekarang sebagai orang muda dan sudah berada di posisi cawapres. Nah, yang digemborkan itu pasti adalah apa selalu mewakili apa lagi namanya atau merasa menjadi representasi orang muda. Nah, apakah memang benar kalau pandangannya Kandi Sultan, apakah memang benar mewakili sebagai representasi orang muda atau sekedar ilusi saja? Iya, namanya seorang yang mengaku politisi muda itu harus dilihat to back ke belakang. Hmm. Yang sebenarnya politisi muda yang ideal itu Muhaimin Iskandar. Ya. Ya, pertama adalah soal pertama dia prosesnya. Hmm. Kemudian kedua, dia menjadi legislator. Dan kemudian dia menjadi tokoh partai, Hmm. ketua partai. Dan kemudian menjadi tokoh nasional. Iya. Artinya dari semua ruang itu pernah dia lalui. Namanya ruang generasi itu adalah seberapa besar banyak proses yang dilalui. Hmm. Bukan soal kita ini umur, bukan. Iya. Tapi soal seberapa besar perjalanan kehidupan kita menuju tangga sukses. Hmm. Jadi itulah sebenarnya perjalanan regenerasi, pertanyaan generasi, dan kemudian tidak sekedar menjadi klaim generasi. Nah, kalaupun misalnya soal klaim generasi ya, iya Gibran lah Hmm. yang mengklaim itu. Iya, klaim generasi. Ya klaim generasi kan. Nah, Iya. klaim generation. Jadi memotretnya alasannya klaim generasi ya mesti contoh misalnya andai saya Gibran, Hmm. saya tidak maju menjadi wakil presiden. Hmm. Saya pasti tetaplah menjadi memimpin dan menyelesaikan saya punya wilayah karena pasti rakyat masih merindukan saya. Kecuali dia membaca momentum bahwa ini momentum yang harus diambil karena soal demokrasi Hmm. untuk menjadi ruang itu lain soal lagi. Iya. Kira-kira Tapi begitu. kalau menurutnya Kak Andi Sultan, apakah dia kira-kira kalau yang diamati, apakah dia mengambil itu dari segi momentum tadi bahwa ini adalah momentum demografi atau bagaimana? Ya, salah satu pertimbangannya kalau bisa dianalisis menjadi perspektif yang subjektif inilah, Iya. ya mungkin dia baca salah satunya momentum. Hmm. Ya karena ketika mungkin saya pendukungnya Pak Jokowi dulu ya, 2 Iya. periode ya. Ya saya ini 2 periode nih Jokowi kan. Iya. Eh, Jokowi sekali saya ya, juga ini. kan PKB kayaknya Iya, PKB dulu kira-kira Jokowi. kira-kira kan gitu kan. Ah. Nah, sehingga momentum inilah yang mungkin pasca Hmm. bapaknya kan belum tentu Gibran Hmm. Hmm. menjadi gurita kekuasaan. Ya. Nah, ini kesempatannya dia. Kemudian Gibran misalnya, kemudian adiknya misalnya, yang Hmm. tiba-tiba ke tempat lain, kemudian Ya. yang lain. Nah itu kan Tiba-tiba bagian, semua menjadi politisi. kira-kira Ah. gitu. Nah. Jadi itu adalah bagian daripada skema besar lah. Hmm. Dan ini soal ini kan momentum yang disiapkan. Jadi ini Momentum yang disiapkan. momentum yang disiapkan.
Berarti mewakili anak muda atau hanya ilusi, Kak? Salah satunya itu adalah bagian daripada Ilusi. eh, ya soal mewakili generasi Hmm. karena dia umurnya. Hmm. Tetapi ya dia mempersiapkan dirinya, ternyata tidak, dia disiapkan. Jadi Oke. kalau dalam potret ilusi, ilusi itu kan disiapkan, bukan Oke. mempersiapkan. Iya. Jadi dia insidentil gitu. Oke. Gitu. Oke. Kira-kira Inilah gitu. ternyata tadi yang dimaksud dengan politisi insidentil, Iya, iya, yang iya. dipersiapkan, bukan mempersiapkan diri. Nah, Ya, senang sekali sebenarnya Kak, Kak Andi Sultan menyempatkan waktu hadir jauh-jauh dari Bantaeng ke Makassar bersama dengan teman-teman. Nah, terakhir ini Kak, ini yang betul-betul terakhir. Silahkan mungkin Kak Andi Sultan punya pesan untuk politisi muda atau mungkin soal gagasan-gagasannya Kak Andi Sultan bisa disampaikan. pertama adalah soal ini pesan pada generasi muda. Hmm. Jika kita eh, dapat kawan lama, jangan Hmm. lupakan kawan baru. Hmm. Tetapi kalau kita dilupakan oleh kawan lama, maka Iya. kita pasti juga akan mencari kawan baru. Itu Hmm. untuk Muhaimin Iskandar lah kira-kira gitu. Nah, Iya. itu politisi, itu pesan politisi bahwa Hmm. jangan saling melupakan lah satu Hmm. dan yang lain, dan jangan apapun kita punya jabatan, kita punya posisi, Hmm. tetap ruang-ruang proses kita, jangan pernah, karena setiap orang itu tidak tumbuh begitu saja. Hmm. Dia mempersiapkan dan selalu ada yang mempersiapkan. Iya. Jadi kesuksesan apapun yang diraih dicapai, jangan pernah euforia. Hmm. Dan selalu harus melibatkan orang di sekeliling kita yang mengantarkan kita, yang memainkan kita, dan harus juga diantarkan untuk menjadi sukses lah. Kira-kira begitu. Iya. Dan di tempatnya untuk generasi milenial ini umur 17 tahun sampai ke 35 tahun ini yang generasi muda, sesuai dengan undang-undang Hmm. pemuda ini. Iya. Ya, bahwa untuk mencetak masa depan jangan salah pilih lah. Ya. Pilihlah yang memang Mempersiapkan diri. mempersiapkan diri. Iya. Yang tidak dipersiapkan lah, yang Iya. mempersiapkan diri lah, Oke. gitu. Kira-kira itu menjadi pesan dan gagasan lebih jauhnya, Hmm. bahwa mari kita giat membangun narasi demokrasi, mari kita giat membangun konten-konten literasi digital dalam seperti ini, situasi seperti ini. Dan saya senang, saya bahagia di Jalur 9, sudut menginspirasi, dan tentunya saya juga secara ruang ini mudah-mudahan bisa menjadi ruang replikasi Ya. di tempat lain dan menjadi inspirasi di tempat lain, dan bisa ada duplikatnya. Amin. Dan saya senang karena ada generasi-generasi terbaik lah yang mendampingi saya juga di sini. Dan Iya. salam sapa untuk seluruh senior, Hmm. kerabat, sahabat, dan saudara. Dan ini soal Ya. statementnya bahwa jika kita dijadikan, maka belajarlah juga menjadikan. Hmm. Jangan belajar melupakan, Iya. apalagi meninggalkan, Iya. apalagi memutus, apalagi mematah. Karena setiap orang punya hati dan perasaan. Ya, makasih untuk semua. Salam Ya. politisi muda Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih banyak Kak sudah bersama kami. Senang rasanya tadi sudah bersama dengan Kak Andi Sultan. Apa lagi namanya? Sampai jumpa kembali di siaran Jalur 9 yang lain dan dengan video-video Jalur 9 yang lain. Dan jika mungkin teman-teman punya pembahasan yang urgent yang harus dibahas, silahkan teman-teman menuliskan di komentar di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.